Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan agar dapat melaksanakan perkuliahan dengan lancar. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang pengauditan siklus pengeluaran. Oke, baik. Selanjutnya adalah nama kelompok kami. Perkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama ada Budi Novia, yang kedua Titik Kiping Devina, yang ketiga Umi Kulsum, yang keempat Anissa Dwi Kurnia, yang kelima Azza Zakiyah, yang keenam Dian Restu Aji, yang ketujuh ada Isnaini Wahidul Arifah, dan yang terakhir adalah Rahma Putri. Terima kasih. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu mengenai sifat siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran meliputi berbagai keputusan dan proses yang perlu untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan operasional bisnis perusahaan. Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi departemen yang ada di perusahaan dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian. Siklus ini berkaitan dengan pembelian persediaan, aktiva tetap, barang dan jasa, biaya dibayar di muka, dan pembayaran atas pembelian tersebut. Dua kelas transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Kedua kelas transaksi ini mempengaruhi berbagai rekening sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan barang dagang. Setelah itu ada persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan suku cadang. Yang ketiga ada biaya dibayar di muka, misalnya sewa dibayar di muka atau asuransi. Yang keempat ada aktiva tetap, misalnya seperti gedung dan mesin-mesin. Yang kelima ada aktiva lain-lain, selanjutnya ada utang dagang, lalu ada retur dan potongan pembelian, dan berbagai biaya misalnya biaya depresiasi dan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir ada kas. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan audit. Yang pertama ada asersi keberadaan dan keterjadian. Asersi ini menekankan pada apakah seluruh saldo utang dagang dan aktiva tetap benar-benar eksis pada tanggal neraca. Nah, untuk tujuan audit asersi ini meliputi yang pertama ada utang dagang tercatat sesuai jumlah yang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua ada aktiva tetap tercatat sesuai aset yang dapat digunakan pada tanggal neraca. Yang ketiga ada transaksi pembelian tercatat sesuai barang, aset produksi dan jasa yang diterima selama periode di bawah audit. Yang keempat ada pengeluaran kas tercatat sesuai pembayaran yang dibuat selama periode kepada pemasok atau kreditur. Yang kedua ada asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum pada laporan keuangan benar-benar dicatat. Nah, untuk tujuan dari audit asersi kelengkapan yaitu yang pertama, utang dagang termasuk semua jumlah yang menjadi kewajiban perusahaan pada pemasok pada tanggal neraca. Yang kedua ada saldo properti, aktiva tetap, dan perlengkapan termasuk pengaruh semua transaksi dan kejadian selama satu periode. Yang ketiga, pembelian dan pengeluaran kas tercatat termasuk semua transaksi yang terjadi selama satu periode. Yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban. Asersi ini menekankan apakah perusahaan mempunyai kewajiban yang sah atas utang dagang. Untuk tujuannya meliputi yang pertama, utang dagang adalah kewajiban legal perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua, perusahaan memiliki dan berhak atas semua properti, aktiva tetap, dan perlengkapan pada tanggal neraca. Yang keempat ada asersi penilaian dan pengalokasian. Pada asersi ini, auditor berusaha membukti mengenai apakah saldo biaya, utang dagang, dan aktiva tetap telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Untuk tujuan audit asersi penilaian ini meliputi yang pertama, utang dagang ditetapkan atau dinilai pada jumlah yang tepat sesuai jumlah yang dibayar. Yang kedua, properti, aktiva tetap, dan peralatan ditetapkan atau dinilai sesuai kos, dikurangi akumulasi depresiasi. Yang ketiga, saldo biaya tercatat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, tujuan audit yang terakhir ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Asersi ini, auditor perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan pada neraca.
Nah, untuk tujuan asersi pelaporan dan pengungkapan ini meliputi yang pertama, utang dagang dan aktiva tetap tepat diidentifikasikan dan diklasifikasikan dalam neraca. Dan yang terakhir, pengungkapan dilakukan secara tepat sesuai metode depresiasi yang dipakai perusahaan, kondisi pokok kontrak leasing modal, dan aktiva tetap sebagai jaminan utang. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materialitas. Transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran ini seringkali lebih mempengaruhi laporan keuangan daripada kombinasi berbagai siklus lainnya. Karena dalam membedakan pengeluaran sebagai biaya akan menyebabkan laporan keuangan salah satu material. Berbagai rekening seperti persediaan, properti, aktiva tetap, peralatan, dan sejumlah biaya utama dapat material secara individual. Author berusaha mencari untuk mencapai tingkat risiko yang lebih mudah karena transaksi dalam siklus pengeluaran yang merupakan sumber salah satu material dalam laporan keuangan. Selanjutnya mengenai risiko bawaan. Dalam menafsirkan risiko bawaan siklus pengeluaran, auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi asersi siklus pengeluaran. Faktor yang mungkin berpengaruh meliputi: pertama, tekanan untuk menyatakan lebih rendah beban operasional untuk menunjukkan target laba yang telah ditentukan, padahal dalam kenyataan target tersebut tidak tercapai. Yang kedua, tekanan untuk menyatakan lebih rendah besarnya utang dagang untuk menunjukkan kinerja modal kerja yang lebih baik. Risiko bawaan siklus pengeluaran pada banyak perusahaan adalah tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pengeluaran ini, antara lain: yang pertama, volume transaksi yang selalu tinggi. Yang kedua, pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi. Yang ketiga, pembelian aset yang tak perlu. Dan keempat, masalah akuntansi yang berkembang, misalnya apakah kos atau harga perolehan dikapitalisasi atau dianggap biaya. Yaitu mengenai strategi audit. Tingginya risiko bawaan siklus pengeluaran menyebabkan banyaknya perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian intern siklus pengeluaran untuk mencegah dan mendeteksi salah satu. Prioritas ini signifikan mengurangi risiko pengendalian asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, penilaian, dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus pengeluaran. Jadi, strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Auditor akan lebih mengandalkan pengujian pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi audit ini adalah auditor yakin bahwa struktur pengendalian intern klien sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah satu. Maka auditor perlu menguji kelayakan-kelayakan tersebut. Auditor akan menguji apakah struktur pengendalian intern tersebut memang layak diyakini keefektivitasannya. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang pemahaman struktur pengendalian internal. Nah, auditor melakukan pemahaman terhadap struktur pengendalian internal yang diterapkan di dalam siklus pengeluaran yang meliputi 5 komponen. Nah, kelima komponen ini terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi, dan komunikasi atau sistem akuntansi, pemantauan, dan juga aktivitas pengendalian. Oke, yang selanjutnya di sini adalah lingkungan pengendalian. Jadi, lingkungan pengendalian itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk memahami lingkungan pengendalian. Yang pertama adalah kesempatan yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan
penyelewengan dalam memproses pembelian dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, perlu diketahui integritas dan nilai-nilai etis yang diadopsi oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, manajemen terhadap kompetensi akan memberikan gambaran mengenai penugasan dan pelatihan bagi para karyawan yang terlibat dalam pemrosesan pembelian dan pengeluaran kas. Nah, yang ketiga adalah struktur organisasi dan delegasi otoritas tanggung jawab dalam aktivitas siklus pengeluaran hendaknya dikomunikasikan atau disosialisasikan pada karyawan dan memberikan panduan yang jelas mengenai alur otoritas, tanggung jawab, dan juga laporan-laporan yang terkait. Nah, yang terakhir adalah praktik dan kebijakan karyawan yang terlibat dalam proses pengeluaran kas dan pembelian. Oke, yang selanjutnya adalah penaksiran resiko. Nah, di sini penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perubahan yang terjadi seperti kemampuan entitas klien untuk mencukupi aliran kas dalam penelitian. Yang kedua, kerugian bersyarat yang berkaitan dengan kompeten pembelian. Yang ketiga, ketersediaan supplier yang berkelanjutan dan berhubungan jangka panjang yang terbaik dengan para supplier. Yang terakhir adalah efek kenaikan biaya perusahaan. Oke, selanjutnya ada informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi adalah metode pengelolaan data, dokumen, dan catatan. Sistem akuntansi siklus pengeluaran dan pengeluaran kas suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas tiap-tiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi ditempuh dengan menelaah manual akuntansi dan diagram alur sistem. Di samping itu, auditor dapat mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan staf akuntansi dan bagian PDE atau pengolahan data elektronis. Suatu penugasan audit merupakan suatu penugasan klien lama, auditor dapat menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien, yaitu dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, pemahaman sistem akuntansi juga dapat dilakukan dan melihat kembali pengalaman terdahulu klien. Yang selanjutnya ada pemantauan. Beberapa tipe pemantauan yang terus-menerus dan periodik memberikan sistem pada manajemen mengenai aktivitas komponen struktur pengendalian internal yang lain dapat mengurangi resiko salah saji. Auditor seharusnya mendapatkan informasi mengenai feedback ini untuk menentukan apakah manajemen sudah melakukan follow-up atau tindakan koreksi dengan adanya feedback tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari konsumen, pemerintah, eksternal auditor, atau berdasarkan reputable condition dari audit tahun sebelumnya. Oke, nah kemudian di sini ada aktivitas pengendalian nih. Aktivitas pengendalian itu ada 4. Nah, di sini yang pertama ada review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan sistem pembelian dibandingkan dengan anggaran atau perakiraan pengeluaran periode sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan informasi. Pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, yang ketiga adalah pengendalian fisik nih. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dibeli, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses tidak dikehendaki. Nah, yang terakhir atau keempat adalah pemisahan tugas, pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi pembelian, pencatatan transaksi pembelian, penyelenggaraan penyimpanan aktiva yang dibeli yang dimaksud untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang yang dapat berbuat curang. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pertimbangan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atas transaksi pengeluaran kas itu digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain yang pertama review kinerja.
Aktivitas ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas dibandingkan dengan anggaran atau perakiraan pengeluaran kas periode sebelumnya. Yang kedua, pengolahan informasi. Aktivitas pengendalian jenis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum itu berkaitan dengan pengendalian atas operasional dari transaksi pengeluaran kas, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi itu untuk pengolahan aplikasi secara individual untuk masing-masing transaksi tersebut. Yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Nah, aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dikelola seperti kas, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Salah satu bentuk dari pengendalian fisik ini yaitu dengan menempatkannya pada deposit box. Yang keempat, pemisahan tugas. Artinya, pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi pengeluaran kas, pencatatan transaksi pengeluaran kas, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang dikelola, yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Yang selanjutnya yaitu dokumen dan catatan. Dalam transaksi pembelian, dokumen dan catatan yang dipakai antara lain, yang pertama, permintaan pembelian. Dokumen ini berisi permintaan yang dibuat oleh karyawan yang berwenang dan dikirimkan kepada departemen pembelian untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, order pembelian, yaitu dokumen yang dibuat dan dikirimkan departemen pembelian kepada perusahaan lain yang menyatakan bahwa perusahaan ingin membeli barang dan jasa yang dimaksud. Yang ketiga, laporan penerimaan barang, yaitu dokumen yang dibuat atas setiap barang yang diterima dari pemasok. Dokumen ini itu berisi deskripsi barang, kuantitas yang diterima, tanggal penerimaan, dan informasi lain mengenai barang atau jasa tersebut. Yang keempat, faktur dari pemasok. Dokumen ini berisi data deskripsi dan kuantitas barang yang diterima, harga termasuk biaya pengangkutan dan asuransi, termin potongan harga dan tanggal penagihan. Yang kelima ada voucher. Dokumen ini berisi nama pemasok, jumlah terutang, dan tanggal pembayaran atas pembelian yang telah diterima. Yang keenam, ringkasan voucher. Dokumen ini itu digunakan untuk melaporkan total jumlah voucher yang telah diolah dalam suatu kelompok atau batch, atau yang diolah selama 1 hari tersebut. Yang ketujuh, register voucher, yaitu jurnal untuk mencatat utang yang timbul dari pembelian. Pencatatan ini itu dilakukan berdasarkan voucher. Yang kedelapan, laporan pelanggan bulanan dari pemasok, yaitu dokumen atau laporan yang berasal dari pemasok yang menyatakan saldo awal utang dagang perusahaan, transaksi-transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut, lengkap dengan tanggal dan jumlah setiap transaksi, pembayaran kas yang diterima, dan saldo akhir utang dagang. Yang kesembilan, buku pembantu utang dagang, yaitu buku pembantu untuk mencatat pembelian individual, pengeluaran kas atau pembayaran, total saldo untuk masing-masing pemasok. Yang ke-10, arsip voucher belum dibayar. Nah, arsip ini itu berfungsi sebagaimana layaknya buku pembantu utang dagang. Nah, perbedaannya itu pada pendekatan pengelolaan utang dagang. Pada arsip voucher ini, utang dagang itu dikelola berdasarkan tanggal kapan utang harus dilunasi, sedangkan pada buku pembantu utang dagang berdasar rekening setiap pemasok.
Yang ke-11 yaitu arsip voucher yang sudah dibayar. Arsip ini itu digunakan untuk menampung voucher yang sudah dibayar. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi pada transaksi pembelian. Yang pertama ada fungsi permintaan barang atau jasa. Permintaan pembelian itu dilakukan oleh bagian gudang untuk menambah jumlah persediaan. Permintaan pembelian itu juga dapat dilakukan oleh berbagai bagian atau departemen lainnya yang memerlukan suatu barang atau jasa. Permintaan pembelian tersebut dilakukan dengan mengisi formulir permintaan pembelian. Dan setiap permintaan itu harus ditandatangani oleh supervisor yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran pengeluaran. Yang kedua ada fungsi penyiapan order pembelian. Departemen pembelian itu mempunyai wewenang untuk melakukan pembelian. Pembelian dilakukan dengan membuat order pembelian. Lembar order pembelian yang asli itu dikirimkan kepada pemasok, sedangkan tembusannya itu diberikan kepada departemen penerima barang yang dibeli tersebut, bagian gudang, dan bagian utang. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan barang. Bagian penerimaan barang menerima tembusan order pembelian dari bagian pembelian. Kemudian pada saat barang yang dipesan tiba, karyawan bagian ini itu menginspeksi dan menghitung barang, serta membandingkannya dengan order pembelian. Setelah itu, bagian itu membuat laporan penerimaan barang. Lembar laporan yang asli itu dikirimkan ke bagian utang dan tembusannya itu dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan penyerahan barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan barang dipegang oleh bagian gudang. Penyimpanan barang itu harus dilakukan dalam gudang yang terkunci dengan pengendalian dan pembatasan akses yang memadai. Yang selanjutnya yaitu fungsi penyiapan voucher pembayaran. Fungsi ini dipegang oleh departemen atau bagian utang. Bagian utang menerima beberapa dokumen dari departemen, yaitu tembusan order pembelian dari departemen pembelian, laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan, serta faktur pemasok dan remittance advice dari pemasok. Nah, karyawan bagian ini itu membandingkan dan melihat kesesuaian antara ketiga dokumen tersebut. Pembandingan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa utang yang akan dibayar itu benar-benar atas pembelian barang yang sudah diterima oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu fungsi pencatatan utang. Pada sistem manual, tembusan voucher yang belum dibayar yang telah disetujui dikirimkan bersama ringkasan voucher harian kepada Departemen Accounting untuk dicatat dalam register voucher dan buku besar. Nah, supervisor accounting ini itu harus memeriksa kesesuaian kedua dokumen tersebut. Supervisor accounting harus memonitor bahwa apakah pencatatan yang telah dilakukan itu secara tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu ilustrasi pelaksanaan transaksi pembelian. Pada transaksi pembelian, karakteristik perusahaan menentukan transaksi tersebut. Flowchart atau bagan alir transaksi pembelian dapat dilihat pada buku auditing 2 halaman 94 sampai halaman 100. Pada bagan alir tersebut, transaksi pembelian meliputi beberapa bagian, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian utang, bagian kartu persedia dan kartu biaya, bagian pengiriman, dan bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian umum yang ada dalam bagan alir, akan tetapi tidak semua perusahaan menerapkan semua bagian yang ada. Bagan alir pembelian menunjukkan keterkaitan antara bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian utang, bagian kartu persediaan, bagian pengiriman, dan bagian pencatatan akuntansi.
Selanjutnya yaitu ada penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara yang pertama, review pendahuluan. Tujuan utama review pendahuluan adalah menentukan apakah pemahaman terhadap sistem pengendalian intern dapat digunakan untuk membatasi uji substantif siklus pengeluaran. Yang kedua, ada dokumentasi sistem. Siklus pengeluaran perusahaan dapat didokumentasikan dengan menggunakan flowchart, kuesioner, dan atau deskripsi naratif. Lalu, yang ketiga, ada menganalisa alur transaksi. Untuk menguatkan pemahaman pada sistem flowchart, auditor dapat memilih salah satu voucher yang telah dilunasi secara random. Lalu, yang terakhir yaitu menentukan apakah pengendalian intern dapat diandalkan. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, flowchart, atau memo naratif atau uraian tertulis. Untuk contoh pertanyaan dalam kuesioner transaksi pembelian yaitu yang pertama, permintaan barang atau jasa. Contoh pertanyaannya adalah apakah formulir order pembelian disiapkan atas setiap permintaan pembelian? Lalu ada penyiapan order pembelian. Untuk pertanyaannya yaitu apakah formulir order pembelian digunakan dan dihitung? Lalu ada pemenuhan order penjualan. Untuk pertanyaannya, apakah tembusan order pembelian dikirimkan ke fungsi penerimaan barang? Lalu ada penyimpanan barang. Untuk pertanyaannya adalah apakah ada petugas yang menjaga keamanan gudang penyimpanan? Lalu pembuatan voucher pembayaran. Untuk pertanyaannya adalah apakah voucher harus disetujui oleh personel yang berwenang? Dan yang terakhir, pencatat utang. Untuk pertanyaannya yaitu apakah ada pembatasan akses atas pencatatan pengeluaran kas? Nah, untuk contoh yang lebih lengkap lagi, teman-teman bisa melihat pada halaman 102 di buku Auditing 2. Oke, next tentang penetapan risiko pengendalian. Salah saji dan pengendalian yang perlu dikembangkan auditor berdasar pengetahuannya atas pengolahan transaksi pembelian atau checklist standar milik kantor akuntan publiknya. Melalui pemahaman struktur pengendalian intern klien, auditor dapat mengetahui apakah pengendalian yang diperlukan telah dirancang dan dijalankan oleh klien. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman cermati untuk tabelnya di slide ya. Selanjutnya tentang pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pengeluaran dibedakan atas prosedur pengujian pengendalian pembelian dan pengujian pengendalian penerimaan. Adapun langkah-langkahnya pengujian pengendalian pembelian diantaranya pertama, pilih sampel voucher yang sudah dibayar secara random. Kedua, menelaah setiap voucher untuk menentukan ketepatan prosedur penerimaan voucher dan terdapat otorisasi yang tepat. Ketiga, membandingkan rincian dalam permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok, dan voucher, serta memeriksa ketepatan perhitungan matematis. Keempat, membandingkan order pembelian yang digunakan dalam voucher dengan tembusan order pembelian dan permintaan pembelian yang diperoleh dari Departemen Pembelian. Kelima, mengusut harga dalam order pembelian dengan sumber penentuan harga untuk menentukan kewajaran harga tercantum. Dan yang terakhir, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui kelima langkah di atas. Dan untuk langkah-langkahnya, pengujian pengendalian penerimaan antara lain, pertama, berdasar sampel voucher yang telah dipilih, mintakan tembusan laporan penerimaan barang dari arsip Departemen Penerimaan Barang. Kedua, membandingkan laporan penerimaan dalam voucher dengan kopi laporan penerimaan barang dalam arsip Departemen Penerimaan Barang. Ketiga, menelaah laporan penerimaan untuk menentukan apakah barang yang diterima, dihitung, diinspeksi, dan dibandingkan dengan slip pengiriman dan order pembelian.
Keempat, mengusut laporan penerimaan dengan pencatatan dalam arsip penerimaan barang. Dan yang terakhir, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah di atas. Pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk prosedur ini adalah A. Penggunaan cek bernomor urut. B. Penandatanganan cek harus mengawasi dan mengendalikan pengiriman atau penyerahan cek pada pemasok. Cek yang diserahkan harus berisi jumlah rupiah yang sesuai dan harus dicegah penandatanganan dan penyerahan cek yang tidak menyebutkan jumlah rupiah. D. Pengecekan independen terhadap persetujuan total cek yang dikeluarkan dengan sekumpulan voucher yang diproses untuk pembayaran. E. Voucher dan dokumen pendukung dicap atau ditandai saat cek ditandatangan. Penandatanganan cek yang berwenang harus memastikan bahwa tiap-tiap cek sesuai voucher, baik dalam nama maupun jumlah uang yang harus dibayarkan. G. Pengecekan independen oleh supervisor accounting atas kesesuaian jumlah yang dijurnal dan diposting dengan ringkasan cek yang diterima dari bagian keuangan. H. Pengecekan independen atas ketepatan pencatatan dan cara membandingkan secara periodik tanggal jurnal pengeluaran kas dengan tanggal pada tembusan cek. I. Pelaksanaan rekomendasi bank secara independen. Dokumen dan catatan cek. Suatu formulir yang dapat digunakan perusahaan untuk memerintahkan bank membayar sejumlah uang kepada nama yang tercantum pada cek atau pembawa cek. Yang kedua ada ringkasan cek, yaitu dokumen yang digunakan untuk melaporkan total jumlah cek yang telah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam suatu kelompok cek tertentu. Yang ketiga, file transaksi pengeluaran kas, yaitu file komputer yang berisi informasi pengeluaran kas, termasuk pembayaran kepada pemasok. File ini digunakan untuk memasukkan data pengeluaran kas pemasok dan data ini secara otomatis digunakan untuk mengupload file utang dagang sehubung dengan berkurangnya utang dagang akibat pengeluaran kas untuk melunasi utang. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk merekam pengeluaran kas melalui cek kepada pemasok atau pihak lain. Register cek kadang dipakai untuk menggantikan fungsi jurnal pengeluaran kas tersebut. Itu adalah pengauditan siklus pengeluaran yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. See you.